Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Ernita dalam pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini, Miss Ernita akan membahas terkait latihan soal gerak parabola. Yuk kita mulai. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda, yaitu masing-masing 30 derajat dan 60 derajat. Itu artinya 30 derajat itu adalah theta 1, sedangkan 60 derajat di sini adalah theta 2 gitu ya. Oke, perbandingan tinggi maksimum berarti H maksimum yang dicapai peluru A dan B adalah, kita tahu rumus tinggi maksimum pada gerak parabola itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini adalah rumus dari ketinggian maksimum pada gerak parabola. Nah, karena ini adalah perbandingan, maka kita gunakan di sini H yang pertama dengan H yang kedua ya. Tentunya ini ketinggian maksimum. Oke, kita gunakan rumus ini karena ininya sama ya. Kemudian V0-nya kita anggap sama gitu ya. Maka tinggal sin kuadrat theta. Ini adalah sin kuadrat theta yang pertama, dan ini adalah sin kuadrat theta yang kedua. Kenapa V0-nya Miss Ernita coret? Karena di sini tidak diketahui, maka dianggapnya sama. Kemudian 2G kita anggap juga sama karena di sini adalah G itu adalah percepatan gravitasi. Maka yang tersisa tinggal sin kuadrat theta. Dan di sini kan yang membedakan adalah sudut elevasinya ya. Oke, berarti di sini tinggal sin 30 derajat karena theta satunya adalah 30 derajat. Jangan lupa dikuadratkan karena sin kuadrat ya. Sama dengan sin 60 derajat. Jangan lupa dikuadratkan karena sin kuadrat theta. Oke, sin 30 ini adalah suatu sudut istimewa yang kita tahu nilai sin 30 adalah setengah, sedangkan sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, ketika dikuadratkan, 1/2 dikuadratkan adalah 1/4, sedangkan 1/2 akar 3 dikuadratkan jadi 1/4 akar 3 dikuadratkan adalah 3, karena akar 3 kali akar 3 adalah 3, yaitu di sini adalah 3/4. Sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A, ini A gitu ya, berarti ini B, ini A, ini B gitu ya, maka kita dapatkan 1/3, karena sama-sama per 4 kita ambil 1/3. Jadi jawabannya adalah B. Latihan soal yang kedua. Sebuah peluru ditembakkan condong ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat. Ini adalah tetanya. Dan kecepatan awal 30 meter per second, berarti ini adalah V0-nya. Karena kecepatan awal. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, jarak mendatar terjauh, berarti X maksimumnya nih. Dimana rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tinggal kita masukkan angkanya. X maksimum sama dengan V0-nya kita dapatkan 30 sin 2 theta, tetanya adalah 30, per G-nya adalah 10. Sehingga 30 kuadrat adalah 900, sin 2 kali 30 adalah 60 per 10. Kita coret nolnya. Tinggal 90 kali sin 60 adalah setengah akar 3. 90 dibagi 2 adalah 45, masih ada akar 3 dengan satuan meter. Jadi jawabannya adalah B. Latihan soal yang ketiga. Sebuah bola dilemparkan condong ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ini adalah V0-nya. Dan sudut elevasi 60 derajat, ini adalah tetanya. Terhadap horizontal ya, berarti terhadap sumbu X. Besar kecepatan bola saat berada di titik tertinggi,
kalian harus tahu pada saat di titik tertinggi kecepatan di sumbu Y itu nilainya adalah 0 karena di titik tertinggi. Jadi benda itu tidak mungkin tembus ke langit, jadi ada masanya dia akan kembali lagi ke tanah. Jadi kecepatan akhirnya atau VY-nya yaitu 0 gitu ya. Oke. Kemudian kita tahu rumus V yaitu akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vy-nya kita sudah dapatkan 0. Nah, Vx itu adalah suatu penerapan GLB di mana rumusnya adalah V0 cos theta gitu ya. Itu ini adalah penerapan dari GLB dengan Vx-nya konstan yaitu nilainya V0 cos theta. V0 ini sudah bisa jelaskan di video sebelumnya ya terkait gerak parabola. V0-nya kita dapatkan adalah 20 gitu ya, cos 60 derajat. Sehingga 20 cos 60 adalah setengah, 20 dibagi 2 adalah 10. Sehingga untuk nilai V ya bisa kita sebenarnya langsung aja ya. Jadi Vx-nya adalah 10 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 dengan satuan meter per second. Ini adalah kecepatan bola saat berada di titik tertinggi. Jawabannya adalah C. Perhatian soal yang keempat, jika besar sudut elevasi 37 derajat, ini adalah tetanya, perbandingan antara jarak tembak dalam arah mendatar dengan tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, untuk jarak kita tahu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Sedangkan untuk ketinggian rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G gitu ya. Karena di soal tidak diketahui kecepatan awalnya, maka kita anggap sama. Percepatan gravitasi juga otomatis sama. Tinggal rumusnya adalah X berbanding H, X-nya tinggal sin 2 theta, sedangkan H-nya tinggal sin kuadrat theta per 2. Oke. Sin 2 theta ini bisa kita jabarkan rumusnya menjadi 2 sin theta dikali cos theta nih. Harus kalian ingat-ingat ya. Kemudian tinggal kita bandingkan X per H sama dengan, karena ini per 2 maka tinggal kita pindahkan ke atas ya. Menjadi 2 dikali sin 2 theta, langsung aja kita ganti 2 sin theta cos theta. Kemudian per H-nya tinggal sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta bisa kita jabarkan menjadi sin theta dikali sin theta karena kuadrat ya. Maka di sini bisa kita coretkan 1 sin tetanya. Tinggal X banding H sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Cos 37 itu adalah 4 per 5. Sedangkan sin 37 adalah 3 per 5. Yang di atas 4 kali 4 adalah 16, masih ada per 5 gitu ya, per 3 per 5, jadi 5 nya kita coret. Tinggal X banding H sama dengan 16 per 3. Jawabannya adalah A. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Sebuah peluru ditembakkan sedemikian rupa sehingga jauh tembakannya sama dengan 3 kali tinggi maksimum. Oke, di sini adalah jauh tembakannya sama dengan 3 kali tinggi maksimumnya. Jika misalnya tuliskan seperti ini, jauh tembakannya berarti adalah jarak sama dengan 3 kali tinggi maksimumnya yaitu H. Maka besar tangan A-nya itu berapa? Oke, jika kita tuliskan seperti ini ya, untuk X nilainya adalah V0 kuadrat atau rumusnya ya sin 2 theta per G gitu ya. Sedangkan untuk ketinggian yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G gitu ya. Di sini bisa Miss Nita coret V0-nya karena di sana tidak diketahui gitu ya. Percepatan gravitasinya juga bisa Miss Nita coret. Dan sin 2 theta bisa Miss Nita ganti dengan rumus 2 sin theta dikali cos theta gitu ya. Sama dengan 3 dikali sin kuadrat theta, bisa kita ganti dengan sin theta dikali sin theta karena sin kuadrat ya per 2.
Di sini sesama sin theta di kiri dan sin theta di kanan, kita coret salah satu gitu ya. Kemudian ini miring, tandanya dikali ya. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali cos theta sama dengan 3 kali sin theta. Nah, kita pindah ruaskan. 4/3 sama dengan sin theta per cos theta. Jadi bisa pindah ruaskan ya. Jadi 3-nya bisa kita pindahkan ke sini, sedangkan cos theta bisa kita pindahkan ke sini. Dan kalian tahu sin theta per cos theta itu adalah tangen theta. Nah, theta ini bisa kita ganti dengan alfa, karena sama aja ya, itu menandakan kalau dia adalah sudut. Makanya tangen alfa itu senilai dengan 4/3. Jawabannya adalah, nggak ada ya di optionnya, maka ini bisa kita ganti dengan 4/3. Ini adalah jawaban yang benar. Oke, kita lanjutkan. Peluru ditembakkan dari atas tanah dengan kecepatan awal, yaitu V0-nya 100 meter per second, dan sudut elevasi alfa, yaitu cos alfa adalah 3/5. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jarak terjauh yang dicapai peluru adalah, untuk jarak terjauh kita tahu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G gitu ya. Dengan sin 2 alfa bisa kita jabarkan menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa gitu ya, per G. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. X sama dengan, untuk V0-nya kita tahu adalah 100. Jangan lupa kuadrat berarti 100 kali 100 gitu ya. Dikali 2, sin alfanya belum tahu nih. Maka kita gunakan aturan sin cos ya. Cos kita tahu rumusnya adalah sami, yaitu samping per miring. Karena 3/5 ya. Maka untuk Pythagoras 3, 5 berarti di sini 4. Makanya sin alfa adalah demi. Depannya 4, miringnya 5, jadinya sin alfa 4/5 gitu ya. 4, kita buat dulu pernya per 5, dikali cos alfanya adalah 3/5. Kita dapat gravitasinya dengan nilai 10 gitu ya. Ini kita coret 1, nolnya. Kemudian 10 dibagi 5 adalah 2 gitu ya. 100 dibagi 5 adalah 20, sehingga tinggal 2 kali 20 adalah 40. 40 dikali 8 adalah 320. 320 dikali 3 adalah 960 dengan satuan meter. Jawabannya adalah D gitu ya. Kita masuk ke latihan soal yang terakhir. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per second. Ini adalah V0-nya. Dan sudut elevasi 30 derajat, ini adalah tetanya. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah, jadi kita mencari T di titik tertinggi ya. Berarti kita tahu rumus T sama dengan V0 sin theta per G. Ini adalah waktu di titik tertinggi atau di ketinggian maksimum. Sehingga kita tuliskan T sama dengan V0, kita tahu nilainya adalah 100 meter per second, sin theta-nya adalah 30 derajat, per G-nya yaitu 10 meter per second kuadrat. Nolnya bisa kita coret ya, tinggal T sama dengan 10 dikali sin 30 adalah setengah, tinggal 10 dibagi 2 adalah 5 dengan satuan detik. Jawabannya adalah B. Paham ya? Oke, sekian dari Miss Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.